Wanita yang ingin menjaga kecantikannya. Setiap hari mandi dengan susu sapi. Orang miskin bisa minum susu gratis setiap hari. Dan itulah susu yang telah dipakai wanita itu untuk mandi. Cerita mulai dari musim dingin tahun itu. Suatu kerajaan kuno. Sang ratu melihat seikat mawar mengambang di salju. Dia berdoa satu impian. Berharap ketika bayinya dilahirkan, akan memiliki kulit yang putih seperti salju. Bibir merah, gigi putih, rambut hitam. Tidak lama kemudian, dia melahirkan seorang putri, putri salju. Si putri sangat cantik. Disayangi semua orang. Tidak lama kemudian, sang ratu sakit dan wafat. Saat raja patah hati, pasukan gelap tiba-tiba muncul dan memulai perang. Mereka terbuat dari keramik. Baru saja menyentuh sudah pecah. Pasukan itu dengan cepat dikalahkan. Raja menemukan seorang wanita dalam kerumunan itu, Sarah. Keindahan gadis menaklukkannya. Tidak lama setelah itu, Sarah menjadi ratu baru. Tapi di malam pernikahan, telah membunuh raja. Sarah adalah pemimpin pasukan gelap itu. Dia izinkan buka gerbang kota. Kastel diambil. Si putri salju dipenjara. Hanya punya sedikit orang bisa melarikan diri. Setelah selesai perang, Sarah menjadi raja. Bagi dia, orang yang memiliki kecantikan abadi adalah orang yang memiliki kekuatan. Makanya setiap hari dia mandi dengan susu sapi. Untuk melestarikan kecantikannya. Susu yang telah dipakai dikasih gratis untuk orang-orang. Kebijakan Sarah sangat kejam. Membuat kehidupan masyarakat dalam bahaya. Pengungsi di mana-mana. Sarah memiliki cermin yang misterius. Setiap hari dia berdiri di depan cermin dan mengajukan pertanyaan. Cermin ada di dinding. Negara ini siapa yang secantik saya? Awalnya, cermin menjawab dengan kebenaran. Itu ratu. Tiba-tiba suatu hari, jawabannya telah berubah, ada seorang gadis yang sudah dewasa. Kecantikannya telah lebih daripadanya. Jika ingin awet muda selamanya, harus makan hatinya. Dan gadis itu adalah putri salju. Sarah buka mulutnya lebar-lebar. Ini adalah metode yang dapat membantu orang tetap muda selamanya. Kehidupan gadis-gadis muda diabadikan dalam tenaga. Tidak hanya memiliki kecantikan. Dia juga meningkatkan kekuatan sihirnya. Setelah mengetahui hati putri salju dapat membantunya, Sarah memerintahkan saudara laki-lakinya, Andrew untuk membunuhnya. Tetapi ketika Andrew melihatnya, dia bermaksud buruk. Untungnya, putri salju menyembunyikan senjatanya bersamanya. Setelah itu, dia kabur. Tapi ada banyak pengejar di luar. Dalam situasi darurat, dia jatuh ke saluran air. Sementara tidak ditangkap. Tapi jalan keluar adalah tebing-tebing. Untuk kebebasan. Dia bertekad untuk melintasi perbatasan. Setelah jatuh ke laut, dia melipat kuda putih. Dia naik kuda. Dan pengejaran tentara juga mengejarnya. Tanpa diduga, kuda putih jatuh ke lumpur. Dia dipaksa merangkak dan lari. Setelah melihat adegan ini, para mengejar tidak mengejar lagi. Ini adalah area hutan hitam legenda. Ini adalah hutan suci. Monster di mana-mana. Tidak peduli siapa kesini, tidak ada jalan kembali. Putri salju diancam oleh monster untuk jatuh dan pingsan. Para pengejar kembali untuk membantu. Sarah mendengar itu dan sangat marah. Dia sangat marah. Setelah memasuki hutan hitam, sihirnya juga tidak akan melakukan apa-apa. Dan terpaksa mencari orang pintar di hutan. Andrew menemukan Chris. Dia pernah berburu di hutan hitam. Dia tidak ingin pergi. Tapi Sarah mengatakan, dia bersumpah untuk membangkitkan istrinya. Satu kehidupan untuk satu kehidupan. Dia terancam. Chris harus membawa Andrew pergi. Pengalaman lama itu benar berbeda. Dia cepat menemukan putri salju. Dia dengan takut bilang dengan Chris tentang tujuan Sarah. Dia menyadari ada yang salah dengan gadis ini. Setelah membanting Andrew,
Chris memberi Putri Salju untuk meninggalkan hutan. Dan bahaya hutan hitam akhirnya datang. Mereka ditakutan monster. Chris dipukul dan jatuh. Saat berbahaya, Putri Salju berteriak dan kendali monster itu. Mereka saling menatap. Tidak sangka monster itu pergi. Mereka pikir telah lolos dari bahaya. Tetapi ketika sedang beristirahat, masalah lain datang. Mereka diserang oleh sekelompok orang kerdil. Kiranya akan dibunuh. Tapi para orang kerdil dengan kecantikan Putri Salju. Makanya memutuskan biarin mereka pergi. Saat ini Andrew membawa orang datang. Para kerdil yang membawa mereka ke pangkal rahasia. Tempat ini seperti surga. Tidak hanya ada binatang. Dan ada banyak roh juga. Sekelompok melintasi sudut pada malam pertama. Keesokan paginya, Putri Salju bangun dan melihat dua burung terbang. Di atas burung, ada seekor goblin yang ditarik keluar. Itu bahwa Putri Salju bertemu orang melindungi hutan, rusa putih. Saat ini semua orang baru tahu. Putri Salju mampu bicara dengan binatang. Dapat membawa kehidupan ke bumi. Hanya perlu dekatnya semua rasa sakitnya akan hilang. Tapi belum lama menikmati kegembiraan. Masalah datang lagi. Andrew dan orangnya datang. Meskipun pasukannya banyak. Tapi Chris juga bukan biasa. Dia seorang pemburu hebat. Dia sangat kuat sehingga dia tidak bisa dianggap enteng. Dalam 1 menit telah selesai Andrew. Antar dia ke surga. Sarah di kastil yang jauh tampaknya juga merasakan. Kekuatan kaisar bisa hancur. Sarah bertekad untuk mengambil tindakan sendiri. Keluarga Putri Salju dibunuh oleh Sarah semua. Untuk balas dendam, dia melintasi semua kesulitan. Meminta teman dekat ayahnya untuk membantu. Tapi Putri Salju tidak tahu bahwa Sarah juga merencanakan langkah selanjutnya. Dia berubah menjadi seorang yang sangat dicintai Putri Salju Karl. Kasih dia apel. Putri Salju keracunan. Sarah berubah kembali bentuk aslinya. Sekarang dia telah menjadi seorang nenek tua. Ingin mengambil hati Putri Salju. Sedang ingin bertindak tiba-tiba Chris datang. Sarah tahu bahwa dia tidak bisa bertarung, jadi dia berubah jadi burung. Kali ini dia juga luka. Untuk mengambil kekuatannya, dia ambil jiwa seorang lagi. Dan Putri Salju keracunan sekarang sudah mau tutup mata. Karl patah hati. Dia menciumnya kali terakhir. Tapi hal-hal dalam cerita yang tidak muncul. Putri Salju masih tidak bangun. Karl membawanya ke tempat tentara. Inilah semua orang yang berteriak memanggil ayah Putri Salju. Ketika Chris hanya malu menciumnya, baru saja menjatuhkan air mata. Sebuah keajaiban terjadi. Putri Salju bangun. Semua orang merasa sulit untuk percaya. Tapi ini juga memperkuat keyakinan mereka bahwa Putri Salju adalah dewa yang bisa menjatuhkan Sarah. Setelah semua sudah siap, Dai memimpin semua ke kastil. Kastil memiliki tidak sudut berbatasan dengan laut. Ini juga sulit untuk berkerut ke atas dan ke bawah. Putri Salju ingat kembali saat melarikan diri dari kastil. Orang kerdil masuk dulu. Karena mereka tidak tinggi. Mereka berhasil menghindari penjaga dan memasuki kastil dengan lancar. Putri Salju naik kuda dan memimpin pasukan. Saat ini dia sebagai dewi datang untuk balas dendam. Dia menyeberangi laut untuk membunuh Sarah. Seorang wanita memiliki lebih dari 20 kelahiran. Harus mengakui Sarah juga hebat. Tapi kebencian di hati Putri Salju buat dia juga tegas. Saat Sarah tidak perhatikan, dia menusukkan pisau ke tubuhnya. Beberapa detik yang lalu masih bicara. Sarah dengan cepat jadi lelah. Cerminnya sekarang tidak jelas lagi. Akhir film. Kekuatan kehidupan kembali ke bumi. Putri Salju mewarisi tahta. Film perlahan-lahan ditutup dengan gambar yang menarik dari Snow White. Film berjudul Putri Salju dan Si Pemburu. Tidak sama dengan cerita rakyat yang sering kita dengar. Orang yang membantu putri bangun, bukan pangeran. Malah si pemburu. Filmnya masih ada bagian lanjutannya.
Berjudul, Si Pemburu, The Inter Breakout. Video berakhir di sini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.